di podcast Vokasi Podcast. Bersama saya Muhammad Nasrullah, biasa dipanggil Nasar, sebagai Kaimah Manajemen Pemasaran. Dan saya Karisma Putri, biasa dipanggil Risma, selaku Wakil Ketua HIMA Program Studi Manajemen Pemasaran. Di sini kami bersama dua narasumber kami yang luar biasa. Ada Ibu Maurisia Putri Permatasari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selaku Koordinator Program Studi Manajemen Pemasaran. Dan ada Ibu Rizka Miladia. Selamat pagi, Bu Rizka. Selamat pagi. Selaku Gugus Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Pemasaran. Oke, baik. Mungkin Bu Putri bisa menjelaskan sedikit tentang prodi manajemen pemasaran ini gimana? Ya. Oke, jadi Prodi D3 Manajemen Pemasaran itu berada di bawah Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Sejak tahun 2014 kami bergabung di Fakultas Vokasi bersama dengan Prodi D3 yang lainnya se-Universitas Airlangga. Nah, prodi kita itu termasuk salah satu prodi dengan peminat terbanyak, jadi pendaftar terbanyak. Karena memang prospek kerja di manajemen pemasaran itu nantinya bisa jadi komunikator di bidang pemasaran, supervisor, lalu wirausaha, digital marketing, konten kreator gitu ya. Karena kita kan tahu manajemen pemasaran ini dipakai di semua bidang seperti itu. Nah, saat ini adik-adik mahasiswa ini didampingi oleh dosen-dosen prodi dari lulusan universitas ternama baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan salah satu dosennya juga sedang melanjutkan studi S3 di Taiwan ya. Dan juga itu nanti tentu saja akan berdampak pada bagaimana kita mendampingi adik-adik semua di manajemen pemasaran. Baik, dengan peminat yang cukup tinggi nih, Bu, apa sih keunggulan dari program studi manajemen pemasaran di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dibandingkan prodi sejenis di instansi lain? Ya, jadi program studi kita itu keunggulannya salah satunya adalah kita dilatih berwirausaha di sini, sehingga mahasiswa nanti punya pilihan apakah dia akan masuk industri seperti tadi yang saya sebutkan ya, bahwa mahasiswa manajemen pemasaran ini nanti bisa masuk industri apapun, karena semua industri itu pasti butuh orang-orang yang bidangnya manajemen pemasaran. Dengan bekal wirausaha, akhirnya mahasiswa juga punya basic wirausaha, bagaimana dia bisa mengembangkan usaha sendiri dan justru membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga kurikulum kita sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi yang dipelajari di manajemen pemasaran itu tentu saja nanti sudah siap untuk diterjunkan ke industri langsung, karena sudah kita sesuaikan kompetensi yang dibutuhkan di industri itu sudah kita bekali dari prodi manajemen pemasaran. Oke, mungkin ini Pak Rizka, bagaimana program studi manajemen pemasaran ini untuk membentuk mahasiswa-mahasiswanya biar bisa terampil dan siap di industri pekerjaan yang ada sekarang ini? Baik, kalau dalam proses perkuliahan kami, jadi kalau di manajemen pemasaran ini sebagian besar kami akan melakukan praktikum. Jadi sisi prakteknya lebih besar daripada sisi teoretikal. Nanti dalam proses perkuliahan juga kami akan lebih mengedepankan project based learning system sama case based. Jadi dimana kalau nanti adik-adik bersama kami berkuliah di sini, nanti ada adik-adik di dalam setiap mengikuti perkuliahan itu diarahkan untuk menghasilkan sebuah project, ataupun kalau ada untuk sesi theoretical ada case based project. Jadi dalam sebuah kasus nanti kita akan bersama-sama mencari kira-kira solusi terbaiknya apa dari sisi pemasaran maupun dari sisi kedepannya pemasaran yang berkelanjutan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi sisi praktikumnya lebih besar daripada sisi teori. Baik, kemudian bagaimana sih, Bu, hubungan antara program studi manajemen pemasaran dengan dunia bisnis atau dunia kerja saat ini? Ya, jadi di program studi seperti yang adik-adik sudah alami ya, kalau kita mata kuliah praktikum yang tadi disebutkan Bu Rizka, itu kita tidak hanya di kelas tapi juga adik-adik diarahkan ke industri sehingga tahu praktik di lapangan itu seperti apa. Jadi kami sudah punya kerjasama dengan beberapa industri dalam bentuk misalnya perkuliahan. Ada dosen luar biasa dari industri yang siap membantu adik-adik di praktikum, sehingga pengalaman dosen luar biasa di dunia industri ini bisa dibawa
ke adik-adik untuk diajarkan seperti apa sih dunia industri itu. Selain itu juga ada kerjasama di bidang praktek kerja lapangan dan magang, nantinya adik-adik terjun langsung untuk diajarkan langsung, jadi tidak belajar di kelas tapi langsung belajar di industri. Salah satu bentuk kerjasamanya seperti itu. Dan juga industri ini turut berperan saat kita misalnya menentukan kurikulum atau meredesain kurikulum, itu selalu kita sesuaikan dengan perkembangan industri yang di bidang manajemen pemasaran. Mungkin Bu Rizka bisa menambahkan. Jadi keterlibatan dunia industri dengan program studi itu juga salah satunya dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam pembentukan misi-misi program studi kita. Selain itu juga ada kerjasama dalam bentuk kami mengikutsertakan IDUKA dan asosiasi profesi dalam menentukan capaian pembelajaran. Jadi kompetensi-kompetensi apa saja sih kiranya nanti diperlukan oleh lulusan program studi pemasaran di dunia kerja, sehingga ketika kita sudah ada matching gitu ya, mix and match antara kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dengan kompetensi lulusan dari kita, diharapkan nanti lulusan program studi pemasaran, manajemen pemasaran ini bisa mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan manajemen pemasaran. Oke, baik Bu. Di dalam pemasaran ini kan pasti dibutuhkan keahlian dalam public speaking. Nah, bagaimana cara program studi manajemen pemasaran ini untuk melatih public speaking para mahasiswa-mahasiswanya? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan ini lebih cocok dilempar ke mahasiswa ya. Jadi program mana yang bikin mahasiswa itu bisa lebih berani, misalnya tampil di depan publik, gimana cara berbicara di depan publik, itu sebenarnya selain masuk di kurikulum, artinya di mata kuliah ya, misalnya kayak customer service management. Terus semua mata kuliah itu kita dorong untuk berani presentasi di depan. Bagaimana caranya presentasi tanpa teks, memahami materi, terus membangun interaksi dengan audiens gitu kan ya. Itu sebenarnya sudah masuk di semua mata kuliah, dan juga ada mata kuliah tertentu yang memang mengajarkan untuk public speaking. Nah, sebenarnya kan adik-adik mahasiswa nih mengalami gitu, mungkin bisa cerita di bagian mananya, di bagian perkuliahan atau mungkin di organisasi yang bisa membantu buat public speaking gitu. Oke, mungkin berdasarkan pengalaman kami selama kuliah di manajemen pemasaran ini, beberapa mata kuliahnya ini terutama ada customer service management, terus pemasaran global. Nah, di situ kita itu disuruh observasi gitu, cari kasus, dan secara langsung kan kita langsung disuruh presentasi di depan teman-teman mahasiswa juga. Nah, di situ kita juga harus berani pede untuk public speaking. Terus misal contohnya kita mempresentasikan produk perusahaan. Nah, gitu kan di situ kita berlatih gimana cara kita membranding produk itu biar menarik konsumen. Selain di kuliah juga kita belajar public speaking di organisasi, di manajemen pemasaran juga. Ini kan punya himpunan mahasiswa manajemen pemasaran. Mungkin bisa menambahkan lagi. Iya, kurang lebih sih benar yang dikatakan Muhammad Asrullah tadi. Jadi di program studi kami itu untuk melatih public speaking itu kurang lebih di beberapa program studi itu di beberapa mata kuliah itu ada job desk untuk mahasiswanya terjun langsung. Misalkan barusan minggu lalu kami ditugaskan untuk wawancara langsung dengan customer service di salah satu perusahaan yang sudah ditentukan oleh kelompok masing-masing. Jadi kita tahu langsung bagaimana menjadi customer service, bagaimana rasanya atau review dari Mbak Mas customer service. Jadi kita langsung wawancarai, kita tampil di depan kamera, kita menyampaikan pesan-pesan yang ingin beliau sampaikan. Kita harus dapat memberikan satu hal yang ingin mereka sampaikan, jadi harus sampai kepada penonton atau customer kita nantinya. Jadi sebagai calon pemasaran yang baik pastinya, benar nggak? Iya, sebetulnya dari berdua ini kan udah bisa dilihat ya gimana mereka cara membawakan, cara ngobrol dengan narasumber, gimana membawakan diri di depan kamera, itu kan juga bagian dari public speaking. Gitu. Baik, mungkin Bu Putri atau Bu Rizka bisa sedikit sharing-sharing juga. Rata-rata lulusan dari program studi manajemen pemasaran ini kerjanya itu di mana? Terus setelah lulus
dari manajemen pemasaran ini jadi apa? Mungkin Bu Putri atau Bu Rizka bisa menjelaskan. Oke, saya coba jelasin ya. Jadi kalau berdasarkan data tesis study kami, itu dominannya kalau lulusan kami itu bekerja di level national company and multinational company. Kalau yang perusahaan skala nasional itu seperti kayak PLN, PT KAI, dan beberapa BUMN lainnya. Kalau yang multinational company itu ada yang bekerja di kayak Astra, ada di PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian beberapa perusahaan Jepang dan sebagainya. Artinya apa? Lulusan dari program studi manajemen pemasaran ini daya serapnya dalam dunia tenaga kerja, industri dan bisnis itu sangat tinggi. Bahkan ketika mahasiswa kami masih pada proses mengikuti program PKL maupun magang itu pun beberapa mahasiswa kami sudah dipesan untuk kemudian bekerja di tempat mereka PKL atau magang. Jadi selain tadi ya, ada juga yang bekerja, lulusan kami ya, bekerja di Kejaksaan Negeri, kemudian staf DPR, ada di PT PLN dan sebagainya. Jadi hampir semuanya lulusan kami terserap oleh industri dengan waktu tunggu yang sama dengan 3 bulanan lah, sudah pasti bekerja. Nah selain itu juga kita punya jejaring alumni, jadi alumni ini masih kontak juga dengan prodi, lalu dengan adik-adik kelasnya, sehingga saat mereka sudah kerja di industri, terus mereka punya usaha, itu mereka bisa langsung narik adik-adik kelasnya ini tadi yang baru lulus buat ikut kerja bareng mereka. Bahkan ada perusahaan yang skala internasional juga. Terus selain itu karena dibekali kewirausahaan, jadi banyak juga alumni kita tuh yang sudah berwirausaha sekarang. Contohnya juga kan Mas Nasar ini masih kuliah tapi juga sudah punya usaha loh. Mungkin Mas Nasar boleh cerita usahanya di bidang apa gitu. Ya, jadi aku punya barusan buka usaha bergerak di bidang jasa, yaitu videografi, fotografi, sama desain grafis. Aku buka bisnis ini karena selain aku ada di pemasaran dan aku pengen praktikum secara langsung, di luar juga aku ikut UKM yang berhubungan sama video gitu. Jadi aku sama temanku, sama teman dari IMB juga, Sanja, itu pengen buka usaha sekaligus praktikum. Dan selama ini juga udah banyak produksi kayak company profile. Kemarin barusan produksi company profile di suatu PT yang ada di Malang. Kemarin udah produksi, dan kalau menurutku setelah belajar DMP akhirnya kan bisa praktikum langsung, tahu terjun langsung di dunia kerja ini seperti apa, meskipun masih sambil belajar juga. Dan nanti kalau mungkin bisa tanya-tanya sama dosen-dosen yang ada di MP gitu. Iya, betul, mantep banget kan ya. Jadi masih kuliah tapi udah punya penghasilan gitu. Bayangin besok kalau udah lulus, punya penghasilan, terus ditarik di industri gitu kan ya. Itu sebetulnya dari situ sudah tergambar ya kan prospeknya nanti kalau di manajemen pemasaran. Nah, dengan profil alumni yang sangat luar biasa tadi dan pengalaman-pengalaman dari mahasiswa baik yang masih berkuliah aktif maupun yang sudah lulus, itu bagaimana sih Bu dukungan dari fasilitas dari program studi manajemen pemasaran sendiri untuk memfasilitasi mahasiswanya nih, baik dari perkuliahan maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya? Ya, jadi kita juga punya laboratorium, biasanya dipakai untuk mata kuliah manajemen retail. Di laboratorium itu kita punya lengkap, jadi beneran dibikin toko, mahasiswa belajar bagaimana mendisplay produk yang benar, terus sistem pembelian, bagaimana menarik konsumen, setting toko, dan lain sebagainya itu bisa langsung dipraktekkan di situ, sehingga benar-benar merasakan realnya. Oh begini ya caranya nyeting toko, begini caranya membuat anggaran belanja, menetapkan harga, itu semua sudah difasilitasi di lab tersebut. Terus selain itu ada perpustakaan juga ya Rizka. Ya. Jadi perpustakaan kami terpusat di 3 kampus, yaitu kampus A, B, C, dan kampus A, B, dan C.
Kalau Fakultas Vokasi ini, manajemen pemasaran ini letaknya di kampus B, di mana di kampus B ini fasilitas perpustakaannya baik secara fisikal, ada banyak aneka buku tekstual yang bidang bisnis, karena di kampus B ini rata-rata fakultasnya adalah fakultas sosial dan humanitarian, kita juga masuk di dalamnya, dan juga dilengkapi e-library. E-library ini juga menyediakan aneka macam e-book bisnis, kemudian jurnal, artikel jurnal baik dari indeks kampus maupun indeks yang lain. Selain juga kalau adik-adik nanti datang langsung ke perpustakaan kampus B di sini ada namanya American Corner. Jadi American Corner ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika menyediakan aneka literasi baik itu yang sifatnya gaya hidup maupun juga literasi bisnis. Karena kalau kita pahami sekarang bisnis sekarang semuanya literasinya based on dari Eropa dan Amerika ya, karena di situ pusat transaksi bisnis saat ini yang sedang berkembang. Jadi itu sangat menunjang pada proses pembelajaran mahasiswa selama berkuliah di manajemen pemasaran. Oke. Mungkin kan dari awal kita udah cerita banyak soal gimana sih prodi manajemen pemasaran itu. Terus mungkin kenapa calon mahasiswa baru ini harus memilih program studi manajemen pemasaran? Ya, kalau pertanyaannya itu sebagai mahasiswa manajemen pemasaran ini pastinya paham nih. Yang paling benar itu kita minta testimoni dari yang pernah kuliah di sini gitu kan. Jadi mungkin boleh testimoni dari alumni manajemen pemasaran. Iya. Nah oke, saat ini kita sudah bersama narasumber baru kita, yaitu salah satu alumni dari program studi manajemen pemasaran. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak? Oke, jadi perkenalkan saya Larasati Putri, alumni 2015 dan saya lulus di 2018 prodi manajemen pemasaran. Gitu. Mungkin ada yang ditanya ini dari adik-adik nih yang masih kuliah ke saya nih, karena kan saya udah alumni nih, mungkin ada yang ditanyain dari kalian gitu. Oke, mungkin bisa Mbak ceritain selama kuliah di MP ini gimana, dan mungkin ada salah satu matkul yang bermanfaat sampai sekarang buat Mbak sampai di dunia kerja sekarang. Bisa diceritain? Aku ini dia garis bawah ya, matkul biar ini kan calon mahasiswa nggak tahu nih matkul itu apa, mata kuliah ya. Yeah. Jadi mata kuliah yang aku seneng ini di manajemen pemasaran yang kebetulan sama yang saat ini saya kerja itu ada keterampilan menjual yang pertama, terus sama komunikasi bisnis, sama teknik negosiasi itu karena perlu banget, karena saat ini kebetulan saya kerja itu di bagian marketing project gitu. Nah tadi kita udah tanya-tanya seputar mata kuliah apa sih yang berkontribusi langsung dalam pekerjaannya Kak Laras sendiri. Tapi kita belum nanya nih, apa sih pekerjaan Kak Laras dan bagaimana kesibukannya sampai saat ini? Boleh diceritakan Kak? Boleh. Jadi kebetulan saya kerja di bidang marketing project. Kalau marketing project itu luas banget ya kan. Nah kita bidangnya itu di bidang material building. Nama perusahaannya PT Aldebaran Pratama Indonesia, holding company-nya PT Impact Pratama Industri. Jadi PT Impact Pratama Industri itu tuh yang bagian memproduksi material-material yang ada di PT Aldebaran Pratama Indonesia. Jadi jalur distribusinya PT Impact itu di PT Aldebaran Pratama Indonesia. Nah kita juga ekspor nih dari PT Impact ini ke seluruh Asia Tenggara gitu. Jadi jalur distribusinya ini luas banget, nggak cuma di Indonesia, kita juga ekspor di Asia Tenggara. Salah satunya itu ada di Thailand, Singapura, gitu. Oh berarti Kak Laras ini udah sempat keliling Asia Tenggara atau bagaimana? Belum sih, Oh, semoga belum. ya. Amin. Oke. Gitu. Jadi kalau di manajemen pemasaran ini banyak banget sih yang kita pelajarin. Jadi mengimplementasikannya itu di dunia pekerjaan itu juga luas gitu. Oke, tingkat Las tadi kan udah sedikit bercerita tentang pengalaman yang ada di MP dan mata kuliah yang bermanfaat sampai sekarang. Terus kenapa sih para mahasiswa baru ini harus pilih berproduksi di manajemen pemasaran? Gini sih, kalau di manajemen pemasaran itu luas banget untuk masalah karir. Jadi kalau misalkan jangan berpikir marketing itu, manajemen pemasaran itu jatuhnya jadi sales, salah. Kalau di manajemen pemasaran itu kita luas banget. Contohnya kita bisa jadi marketing project itu kayak misalkan nih
kliennya tuh kita B2B bukan B2C kayak gitu. Tapi bukan berarti B2C nggak ada ya, tapi kliennya tuh gede-gede, jadinya jaringan kita tuh juga luas gitu. Jadi jangan salah persepsi terhadap manajemen pemasaran sendiri. Intinya kan semua bidang butuh manajemen Benar. pemasaran ya. Karena kuncinya gini juga Bu, kunci perusahaan tuh jatuhnya ada di marketing Bu. Iya. Gitu. Jadi manajemen pemasaran itu kayak salah satu pilihan yang tepat kalau misalkan masalah karir gitu. Contohnya saya sendiri juga menekuni menekuni marketing, akhirnya 2 tahun saya udah dipromosiin gitu. Keren. Iya benar. Nah oke, jadi berarti marketing itu nggak hanya di perusahaan B2C aja ya kan? Bisa juga di perusahaan B2B. Nah buat teman-teman yang nggak tahu B2B itu apa, B2C itu apa, makanya gabung ke program studi Manajemen Pemasaran. Oke, kan dalam ini kan bulan April itu ada salah satu hari besar. Di tanggal 20 April itu ada Hari Konsumen Nasional. Nah, menurut sudut pandang dari program studi manajemen pemasaran, itu gimana sih Hari Konsumen ini dari sudut pandang mungkin Mbak Lars sama Bu Putri, Bu Rizka juga? Mungkin Bu Rizka dulu kali ya, dari Iya. paling ujung. Iya. Oke, Hari Konsumen Nasional ini kan ya poinnya kan bahwa konsumen saat ini sangat cerdas gitu, karena mengikuti dinamika sosial saat ini juga masyarakat sudah memiliki banyak sekali wawasan baik itu dari sisi sosial humanity maupun teknologikal. Jadi yang akan kita hadapi adalah dari sisi seorang pemasar adalah bahwa konsumen kita konsumen yang teredukasi dengan baik, sehingga mau nggak mau seorang pemasar yang baik itu harus bisa merancang strategi pemasaran yang tepat untuk konsumen yang cerdas ini, seperti itu. Jadi mau nggak mau harus bisa brainstorming ya, ada proses brainstorming di situ di dalamnya, sehingga bisa menghasilkan strategi pemasaran yang tepat untuk target pasar yang tepat pula. Itu kalau dari sisi Iya betul. Dan kalau pemasaran ini kan kita memang fokusnya di konsumen ya. Jadi kita harus benar-benar memfokuskan di konsumen, baru kita bisa bikin strategi pemasarannya. Maka kalau tadi dijelaskan Bu Rizka, konsumen sekarang tuh cerdas dan juga sangat lekat dengan teknologi. Benar. Jadi kalau kita berada di bidang manajemen pemasaran itu kita harus selalu update terus apa yang terjadi di terutama target pasar kita gitu ya, di konsumen kita itu apa yang baru update, dan itu harus kita ikuti terus. Itu kalau mau bertahan di dunia pemasaran gitu ya intinya. Dan kalau kita sebagai konsumen ya tentu saja banyak sekali sumber yang bisa kita dapat kalau kita mau jadi konsumen cerdas. Tergantung bagaimana kita mencari sumber informasi terus memanfaatkan teknologi seperti itu. Kita Biasanya ya. Oke. Sebenarnya sih dari Bu Putri dan Bu Rizka tuh sudah cukup mewakili. Cuma saya menambahkan dari pengalaman juga dari konsumen di hari konsumen Konsumen nasional. Itu biasanya kita juga menekankan konsumen kayak after sellingnya sih Bu. Ya kan, kita juga di pemasaran itu kan nggak cuma diajarin cuma menjual, tapi after selling itu juga perlu untuk menjaga relasi, ya kan, menjaga hubungan baik. Jadi kita nggak asal cuma jual Bu, gitu. Mungkin ada yang ditambahkan nih dari adik-adik juga. Ada yang ditanya ini karena kan kalian kan masih kuliah nih gitu, jadi biar ada gambaran ke depannya gimana. Mungkin ini sih Kak, kita kan ini masih dalam proses ya, masih mahasiswa aktif nih. Kalau dari Kak Anas sendiri, apa sih yang perlu kita dapatkan? Kalau Kak Anas bisa mengulang waktu, apa sih yang kurang gitu? Mungkin yang harus kita ambil sebanyak-banyaknya ketika kita berkuliah di manajemen pemasaran masih aktif. Jangan sampai terlewatkan nih deh, misalkan. Ada satu yang nggak boleh dilakukan, yang pasti itu hubungan apa ya? Kalau kuliah tuh teman-teman itu kan dari berbagai ini ya wilayah, Iya. benar, itu relasi penting yang pertama. Yang kedua, kalau kuliah jangan cuman asal kuliah sih, gitu. Jadi ilmunya tuh dipahamin. Contoh kayak misalkan di teknik negosiasi tadi ya Bu, itu klien saya tuh bukan orang yang cuman biasa-biasa. Jadi mungkin dari kayak dewan kayak gitu, terus habis itu bisnis besar, kayak contohnya
sempurna kayak gitu, karena kan kebetulan saya material building, jadi saya jual material ke perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada proyek saya masuk dan itu tender, lelang, itu banyak banget kompetitornya juga. Nah itu jangan dilewatin nih dari adik-adik, kalau misalkan kuliah asal kuliah semua juga bisa gitu. Jadi materinya juga harus dipahamin gitu. Berarti dulu yang paling berguna itu waktu kalau negosiasi kan kita biasanya role playing ya, Benar. praktikumnya. Jadi mereka pura-pura tender gitu. Berarti itu sekarang kebawa ya Benar, sampai Bu. di kerja. Iya benar Itu banget. berarti pesannya kalau kuliah tuh jangan cuma tidur. iya, tapi harus Sahabat harus menggunakan benar-benar dua. bisa Nah, ya. bisa terus diambil juga poin-poinnya kayak gitu sih. Terus kalau apa di manajemen pemasaran juga itu kita juga diajari personal branding juga sih Bu. Iya. Sebenarnya kalau marketing itu bukan material apa ya, bukan barangnya yang dilihat tapi orangnya. Mau bawa barang apapun, kalau misal orangnya personal brandingnya kurang juga mereka mending beli yang yang lain gitu. Iya. Itu kuncinya sih. Berarti sudah dapat ujian mental juga di sini ya. Jadi Banyak kuat banget ya. Bu. Dulu saya sengeng Bu. Iya. Terus di lapangan, apalagi saya di dunia proyek ya Bu, di lapangan ketemu orang-orang yang kadang mungkin ya mohon maaf kayak dari pendidikan yang terbawah sampai pendidikan tinggi itu ada semua di lapangan. Jadi kadang kalau yang kurang kayak dari segi edukasi apa di lapangannya itu kadang mereka kasar kayak gitu. Tapi udah dialami juga sih ketika kita di kuliah ya. Jadi mending nangisnya di kuliah aja, kalau di lapangan udah biasa. Tapi awal-awal juga pasti mentalnya belum kebentuk sih. Lama-lama juga udah terbiasa. Jam terbang berarti. Benar, semakan by experience kan. Oke, mungkin dari Kak Laras yang udah punya pengalaman lebih, mungkin ada pesan buat kami mahasiswa yang sekarang masih aktif kuliah di manajemen pemasaran. Biasanya sih cuma itu tadi ya, jangan kuliah jangan dibuat main-main, karena kan sayang juga duitnya kalian juga, orang tua kan kuliah ini tuh kan nggak murah juga kayak gitu, jangan dibuat main-main. Terus relasi tuh dijaga terus, karena alumni kita nih kebetulan juga masih hubungan baik gitu, antar maupun angkatan 2014, 2015, bahkan 2016 kita masih hubungan baik. Mungkin yang kurang kan masih angkatan baru-baru ini kan karena pandemi kemarin kan gitu. Jadi nggak usah khawatir juga sih kalau di manajemen pemasaran tuh ikatan alumninya kuat banget gitu. Dan tadi kan udah nih pesan-pesan buat mahasiswa aktif atau kami-kami yang masih berkuliah di manajemen pemasaran. Terus ini nih Kak dan Ibu dosen dan Bu Putri, Bu Rizka, closing statement untuk calon mahasiswa baru nih, biar mereka bergabung dengan prodi kita manajemen pemasaran. Mungkin dimulai dari Bu Putri dulu. Ya, sebenarnya mungkin dari tadi kita bicara di sini mestinya sudah cukup menggambarkan ya bagaimana nanti prospeknya kalau adik-adik ini mungkin yang calon mahasiswa baru masuk ke prodi manajemen pemasaran. Yang jelas setelah dari manajemen pemasaran itu bidang kerjanya di manajemen pemasaran itu bisa masuk ke industri apapun, sehingga kesempatan kerjanya sangat luas, kesempatan berwirausaha juga tinggi. Jadi sesuai dengan passion yang mau dijalani gitu kan ya, sehingga ya itu tadi pasti tidak salah kalau gabung di manajemen pemasaran itu ya Bu Rizka. Pasti tidak salah kalau gabung ke manajemen pemasaran. Itu tadi dari Ibu Putri. Kemudian dari Ibu Rizka, mungkin ada tambahan sedikit? Kalau ingin menjadi seorang pemasar yang sukses, gabung aja bersama kami program Diploma 3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Nah, oke. Dari Ibu Putri dan Ibu Rizka sudah the one and only alumni kita yang luar biasa, yang sangat cetar. Kak Laras, mungkin closing statement-nya? Kalau dari aku nih, karena kebetulan saya di marketing juga dan saya juga berwirausaha, punya kafe juga, jadi jangan salah pilih jurusan. Karena di manajemen pemasaran ini luas banget untuk lapangan pekerjaannya, kayak gitu. Ya sih. Oke,
Kayaknya udah cukup perbincangan kita mulai dari perkenalan program studi, keunggulan, sampai dengan testimoni dari alumni. Oke, sekian. Terima kasih buat Bu Putri, Bu Rizka, dan Kak Laras. Buat kalian yang ingin bergabung di program studi manajemen pemasaran, kalian bisa lihat informasi di Instagram @mpuner dan @pemasaran vokasi. Kami tunggu kehadiran kalian di program studi manajemen pemasaran. Terima kasih.